Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta menarik, berita terkini, dan analisis mendalam seputar sepak bola Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia. Kali ini kita akan membahas isu yang tengah hangat dan menarik perhatian banyak pihak di kawasan Asia Tenggara, yaitu rencana naturalisasi dua pemain asal Brasil oleh Timnas Vietnam. Langkah ini dianggap cukup berani karena menyasar pemain yang sudah tidak lagi berada di usia produktif, yaitu Giovan Magno dan Jan Klesio. Meski begitu, pihak Vietnam yakin bahwa kedua pemain ini masih bisa memberikan kontribusi signifikan bagi strategi pelatih Kim Sang-sik dan membantu timnas Vietnam meraih prestasi di level regional maupun internasional. Isu ini mencuat seiring kabar yang menyebut bahwa klub lokal Vietnam, Ninh Binh, berencana mengajukan proses naturalisasi bagi kedua pemain tersebut. Giovan Magno dan Jan Klesio dikabarkan telah memenuhi syarat administratif dan regulasi untuk menjadi warga negara Vietnam, sehingga mereka bisa memperkuat timnas Vietnam di ajang resmi. Giovan Magno, misalnya, memulai karirnya di V-League pada 2019 dan sejak itu memperkuat sejumlah klub besar Vietnam, termasuk Saigon FC, Hanoi FC, Hanoi Police, dan Nekong Viettel. Selama lebih dari 5 tahun berkarir di Vietnam, Magno diyakini bersedia menjalani proses naturalisasi demi memperkuat tim nasional. Sementara itu, Jan Klesio juga memulai karir di Vietnam pada tahun yang sama, 2019, dan berposisi sebagai bek tengah. Selama beberapa musim terakhir, ia memperkuat klub-klub besar seperti Viettel, Ha Tinh, Da Nang, dan Becamax Binh Duong. Jan Klesio dikenal sebagai pemain tangguh di lini pertahanan, kuat secara fisik, dan terampil dalam duel udara. Kombinasi kemampuan teknis dan pengalaman bermain di kompetisi lokal membuat Jan Klesio menjadi kandidat menarik untuk proses naturalisasi. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, memberikan penilaian positif terhadap kedua pemain ini. Ia menyatakan bahwa Giovan Magno dan Jan Klesio memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Vietnam. Media lokal Vietnam bahkan menyebut bahwa jika proses naturalisasi berjalan lancar, kedua pemain ini bisa menjadi kartu strategis penting dalam rencana Kim Sang-sik, sekaligus membuka peluang baru bagi mereka di ajang internasional. Langkah naturalisasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi sepak bola Vietnam. Sebelumnya, Vietnam telah menaturalisasi beberapa pemain Brasil seperti Handrio dan Gustavo Santos, serta Rafaelson dan Nguyen Xuan San. Dari pengalaman sebelumnya, naturalisasi pemain Brasil dianggap berhasil dan memberikan dampak positif bagi timnas. Contohnya, Nguyen Xuan San sukses memberi kontribusi besar hingga membawa timnas Vietnam meraih gelar juara Piala AFF 2024 pada debutnya bersama timnas. Keberhasilan ini membuat publik Vietnam optimis bahwa proses naturalisasi Giovan Magno dan Jan Klesio bisa mengulang kesuksesan yang sama. Meski begitu, satu hal yang menjadi perhatian adalah usia kedua pemain. Giovan Magno saat ini berusia 31 tahun, sedangkan Jan Klesio berumur 32 tahun. Dalam sepak bola modern, usia tersebut bisa dianggap berada di luar masa produktif, terutama bagi pemain yang diharapkan tampil di level internasional. Risiko cedera, penurunan stamina, dan adaptasi terhadap intensitas pertandingan menjadi tantangan tersendiri bagi kedua pemain. Namun, pihak Vietnam tetap optimis bahwa pengalaman dan kemampuan teknis mereka akan mampu menutupi potensi kelemahan fisik. Penting dicatat, naturalisasi pemain veteran bukan hanya soal kemampuan fisik semata, tetapi juga strategi jangka panjang. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Giovan Magno dan Jan Klesio bisa menjadi mentor bagi pemain muda, membantu proses adaptasi mereka, serta memberikan kestabilan mental di lapangan. Pengalaman mereka di berbagai klub Vietnam sejak 2019 tentu memberi keuntungan tambahan karena sudah mengenal kultur kompetisi lokal, strategi lawan, dan gaya permainan timnas. Media lokal Vietnam menekankan bahwa naturalisasi pemain Brasil ini menjadi bagian dari strategi Kim Sang-sik dalam menghadapi kompetisi regional maupun internasional. Dengan menambahkan pemain asing yang sudah beradaptasi di V-League selama lebih dari 5 tahun, pelatih asal Korea Selatan ini berharap dapat menambah dimensi baru dalam permainan timnas Vietnam. Giovan Magno, misalnya, dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa bermain di beberapa posisi menyerang,
sementara Jean Claude memberikan kekuatan di lini pertahanan, terutama dalam duel udara dan tackle fisik. Langkah Vietnam menaturalisasi pemain yang sudah berada di usia 30-an tentu menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pengalaman dan kemampuan teknis mereka menjadi modal penting bagi timnas. Di sisi lain, risiko cedera dan performa fisik yang menurun menjadi pertimbangan serius. Namun, pengalaman sebelumnya dengan pemain seperti Nguyen Xuan San menunjukkan bahwa naturalisasi pemain veteran bisa memberikan efek instan bagi timnas, terutama di turnamen jangka pendek atau kompetisi penting seperti Piala AFF, SEA Games, atau kualifikasi Piala Dunia. Vietnam diyakini melakukan perhitungan matang terkait kebutuhan timnas. Mereka mempertimbangkan posisi yang paling membutuhkan penguatan, kemampuan adaptasi pemain di level tim nasional, dan kompatibilitas dengan strategi pelatih Kim Sang-si. Kehadiran Giovan Magno dan Jean Claude diharapkan dapat meningkatkan kualitas lini serang dan pertahanan sekaligus memberi pilihan lebih luas bagi pelatih dalam meracik taktik pertandingan. Selain itu, naturalisasi ini bisa berdampak positif terhadap persepsi publik dan media. Vietnam telah membuktikan bahwa naturalisasi pemain asing dapat meningkatkan performa tim, menarik perhatian sponsor, dan meningkatkan kualitas kompetisi lokal. Dengan menaturalisasi pemain berpengalaman, timnas Vietnam bisa lebih kompetitif di level Asia Tenggara maupun Asia, sekaligus menambah daya tarik kompetisi Valley. Proses naturalisasi sendiri memerlukan waktu dan prosedur hukum yang ketat. Pemerintah Vietnam harus meninjau dokumen administrasi, masa tinggal pemain, kontribusi di level klub, serta persyaratan lain yang ditetapkan FIFA dan otoritas lokal. Jika semua syarat terpenuhi, Giovan Magno dan Jean Claude dapat segera resmi menjadi warga negara Vietnam dan berhak membela timnas di ajang internasional. Langkah Vietnam ini juga memberi pelajaran penting bagi negara-negara ASEAN lain. Strategi naturalisasi pemain asing berpengalaman bisa menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas timnas dalam waktu singkat. Negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, atau Malaysia mungkin dapat mempertimbangkan strategi serupa untuk menghadapi turnamen regional dan kualifikasi internasional dengan catatan memperhatikan keseimbangan antara pengalaman pemain veteran dan potensi jangka panjang pemain muda. Dalam konteks sejarah sepak bola Vietnam, naturalisasi pemain asing telah menunjukkan hasil positif. Rafaelson dan Nguyen Xuan San menjadi contoh sukses, sementara keberhasilan mereka memberikan motivasi bagi pelatih Kim Sang-si untuk mengulang formula yang sama. Namun, setiap langkah tetap harus diimbangi dengan pertimbangan risiko, terutama terkait usia dan kondisi fisik pemain. Giovan Magno dan Jean Claude memiliki pengalaman panjang di V-League, tetapi faktor umur tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh tim medis dan pelatih. Selain itu, naturalisasi pemain veteran juga dapat meningkatkan kualitas mental timnas. Kehadiran pemain berpengalaman di dalam skuad dapat memberikan rasa percaya diri bagi pemain muda, mengurangi tekanan saat menghadapi laga penting, dan membantu menjaga konsistensi performa selama turnamen. Pengalaman menghadapi tekanan kompetisi lokal dan internasional menjadi aset berharga bagi timnas Vietnam. Sobat Cek Fakta, langkah Vietnam menaturalisasi dua pemain asal Brasil ini bisa dibilang cukup berani. Menghadirkan pemain berusia 31 dan 32 tahun tentu memiliki risiko, tetapi pengalaman dan kemampuan teknis mereka diharapkan mampu menutupi potensi kelemahan fisik. Strategi ini mencerminkan visi pelatih Kim Sang-si yang ingin timnas tetap kompetitif dan adaptif di berbagai kompetisi, baik di level regional maupun internasional. Selain aspek teknis, strategi naturalisasi juga menjadi alat diplomasi olahraga. Langkah ini menunjukkan kesiapan Vietnam dalam memanfaatkan sumber daya manusia di luar negeri untuk memperkuat timnas, sekaligus menunjukkan profesionalisme dalam membangun tim kompetitif. Proses ini menjadi bukti bahwa sepak bola Vietnam kini semakin terstruktur dan berpikir jangka panjang, menggabungkan pengalaman pemain asing dan talenta lokal demi hasil maksimal. Keberanian Vietnam menaturalisasi pemain veteran ini juga menunjukkan bahwa mereka berani mengambil risiko demi kemenangan jangka pendek dan konsistensi performa. Dengan pemain berpengalaman, tim dapat menghadapi pertandingan penting dengan lebih percaya diri, memanfaatkan strategi matang, dan memberikan bimbingan bagi generasi muda yang sedang berkembang. Sobat Cek Fakta,
Kesimpulannya adalah bahwa keputusan Vietnam menaturalisasi Giovanni Magno dan Jean Clesio adalah strategi berani yang syarat risiko, tetapi juga punya potensi memberikan hasil positif bagi timnas. Dengan pengalaman mereka di V-League, kemampuan teknis, dan pemahaman terhadap gaya permainan lokal, kedua pemain ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Namun, faktor usia, cedera, dan kondisi fisik tetap menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pelatih dan tim medis. Demikian ulasan lengkap kali ini mengenai rencana naturalisasi Giovanni Magno dan Jean Clesio oleh timnas Vietnam, potensi kontribusi mereka, risiko terkait usia, dan strategi pelatih Kim Sang-si. Sobat Cek Fakta, ini adalah bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara semakin dinamis, strategis, dan berani mengambil langkah-langkah berbeda demi prestasi timnas masing-masing. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi terkini, fakta menarik, dan ulasan mendalam seputar sepak bola Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan salam Cek Fakta.